Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami Jonjo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas tim musafir yang bermentalkan baja. Wah, ini di Indonesia ini akhir-akhir ini sudah banyak ya tim dengan musafir diusir dari kandangnya, tetapi mereka itu bermental baja, bahkan mengalahkan tim-tim besar. Siapa saja timnya? Oke, kita saksikan. Nah, saat ini akhir-akhir ini dari 5 tahun ke belakang saya melihat itu tidak ada alasan lagi untuk tidak berprestasi. Nah, tiga tim ini itu bermusafir, tidak punya stadion atau stadionnya itu saat itu sedang dibangun. Ada juga yang terkena sanksi hukuman PSSI. Wah, tetapi timnya malah mengejutkan, bahkan peringkat papan atas. Wah, ini sangat bagus sekali. Berarti tim ini itu mempunyai mental yang sangat bagus dan prosesnya pasti juga sangat bagus menurut pandangan saya pribadi lah. Yang pertama ini ada tim dari mana Cok yang mempunyai mental baja dan timnya itu keren sekali saat bertanding. Ini siapa? Nah, biasanya sih mindset orang Indonesia atau kebanyakan manusia itu untuk sepak bola, tim yang punya stadion bagus didukung oleh ribuan supporter itu ya itulah yang potensi kemenangan besar. Tapi itu kan tergantung mentalnya, mental klubnya, mental pemainnya. Belum tentu walaupun dengan fasilitas bagus, dengan dukungan ribuan supporter itu klubnya bisa berprestasi, itu belum tentu. Dan ketika klubnya itu jauh dari supporter dengan fasilitas yang buruk itu tidak berprestasi, itu ya belum tentu. Semua tergantung mentalnya, mental dia mau juara atau tidak. Nah, ini kita berbicara soal Persija Jakarta. Ini tim yang sering diusir dari Jakarta, jauh dari kotanya, sering tidak mendapat dukungan dari ribuan supporter karena memang jauh dari kotanya. Tapi kenyataannya Persija bisa juara Liga 1 2018. Wow, ini sangat menakjubkan ya. Kita lihat klub-klub yang punya fasilitas mewah didukung supporter nggak juara. Ini Persija yang terusir dari Jakarta bahkan jarang didukung oleh supporternya secara full bisa juara karena Persija ini punya mental juara, punya mental untuk kemenangan. Nggak ada alasan untuk tidak juara dan tidak ada alasan untuk kalah. 2018 Persija juara tanpa mempunyai stadion. Bahkan Persija itu sempat merantau di mana-mana, terutama di Stadion Bantul dan Bekasi dan Cikarang. Persija sering menempati itu sih, tidak jarang sekali menempati GBK gitu loh. Nah, terutama itu di Bantul itu Sultan Agung. Nah, Persija sering main di situ. Sangat jauh sekali kan dari Jakarta, puluhan ribu kilo. Nah, bahkan itu kalau Persija itu main di GBK ya yang datang Jackmania kan pasti banyak ya. Kalau di Sultan Agung ya pasti kan tahu sendirilah seperti apa. Tetapi Persija ini bisa membuktikan mentalnya saat itu bermentalkan juara. Lah saat itu pelatihnya siapa Cuk? Sama pemain-pemainnya itu tolong sebutin sedikit aja. Nah, saat itu pelatihnya bernama Stefano Curgurateko ya, atau biasa disebut Teko, Coach Teko. Nah, kalau pemainnya itu biasa itu Marco Simic, ada Novri, ada Rico, ada BP dan lain-lain. Persija dengan pemain seperti itu bisa menjuarai. Wah, itu berarti mental para pemainnya itu sudah keren sekali sebenarnya. Itu mentalnya sudah mental away. Nah, kalau tim musafir bisa menangan itu banyak ya tim-tim lain itu dengan fasilitas yang menurut pandanganku itu bagus. Didukung dengan supporternya, tetapi tim tersebut itu juga sangat juga nggak minim sih. Mereka juga pernah berprestasi ya, jarang maksudnya itu berprestasi gitu loh. Saya lihat di Indonesia ini memang problemnya itu seperti itu ya. Tim ketika melakukan away itu biasanya itu pemainnya itu tertekan oleh supporter lawan lah, seperti itu loh. Itu harusnya dibenahi oleh para tim-tim sekarang ini. Seharusnya itu away itu sudah berani bener-bener tanding gitu. Nah, itu juga sangat bagus, perlu diapresiasi ini Persija ini. Terus lanjut lagi ke klub yang kedua ini bermentalkan baja, ini siapa lagi Cuk? Tolong disebutkan. Kali ini saya membahas PSIS Semarang. Ini kan klub yang
terusir selama berapa tahun, bahkan sampai saat ini pun masih terusir ya, karena memang Stadion Jatidiri direnovasi ya. Mereka harus mengungsi ke Stadion Magelang ya, bahkan pernah mengungsi ke Stadion Bantul. Tapi karena klub ini bermental baja, maka itu tidak ada alasan untuk tidak ada prestasi atau tidak menangan. PSIS tahun 2000 ketika promosi ke Liga 1 dan bermain di Liga 1 tahun 2018, mereka bisa menepati posisi 10 besar dengan problem kesulitan yang sangat besar ya menurut saya ya, karena terusir dari Semarang dengan finansial yang menurut saya membengkak lah ini pastinya, karena tidak bermain di home sendiri, kurang didukung supporternya karena memang jauh dari Semarang maksudnya. Dengan materi pemain yang menurut saya juga nggak mewah, tapi klub ini bisa fight dan menempati posisi 10 besar. Ya betul sekali, PSIS Semarang di tahun 2018 itu menempati klasemen 10 besar Liga 1. Habis naik kasta mereka itu bisa survive. Saat itu juga pelatihnya itu Jafri Sastra. Jafri Sastra ini pelatih dari dulunya sebelum ke PSIS ini dari Persis Solo. Satu gerbong Persis Solo diambil PSIS Semarang semua saat itu. Ini sangat, tim ini tuh sebenarnya itu bagus menurut pandanganku itu di Jateng. Nah, ketika tim-tim lain itu gimana ya, nggak survive ataupun gimana lah, PSIS ini malah menurut pandanganku itu survive loh, dengan materi pemain itu yang seperti itu. Menurut pandanganku nggak terlalu mewah seperti yang lainnya, tapi mereka itu bisa mempertahankan ke peringkat 10 itu juga sangat bagus sekali. Bahkan saya dengar dari pemilik PSIS Semarang sendiri ini memang tidak ingin membeli pemain berlabelkan bintang, tetapi mereka ingin menciptakan bintang. Wis, ini akankah menjadi Dortmundnya Indonesia ataukah menjadi Atletico Madrid? Nah, sering mencetak pemain-pemain bintang. Nah, kita saksikan saja PSIS ini harus didukung kalau seperti ini tuh. PSIS Semarang itu malah kemarin ini fokus ke training ground. Woi, aset jangka panjang ini, aset-aset bagus sepertinya. Kalau pemain kan paling cuman kontrak sekali selesai itu udah. Tapi PSIS ini malah mementingkan aset. Ini sangat penting sekali untuk tim. Ketika tim-tim lain itu belum memikirkan soal aset, tetapi PSIS ini memikirkan aset, berarti itu pemilik timnya PSIS ini berarti sangat serius untuk mengelola agar menciptakan pemain-pemain bintang ini. Nah, aset ini nanti kan bisa untuk pemain muda PSIS junior ataupun gimana nanti. Itu juga sangat bagus. Terus lanjut lagi dari tim yang ketiga ini ada timnya siapa cuk? Yang Musafir tapi bermental baja, ini ada tim mana? Ini Persebaya Surabaya. Tahun 2019 mereka terusir ya dari Surabaya ke Balikpapan. Wow, jauh sekali ya. Luar pulau. Wow. Ini kan awalnya mereka itu masih bermain di Surabaya di GBT. Saat itu kejadian lawan PSS Sleman. Di pertandingan sebelumnya mereka ya sering kalah. Nah, akhirnya kan ada kerusuhan di Stadion GBT. Kerusuhan besar lah ya. Akhirnya kan ada sanksi dari federasi. Persebaya harus ngungsi. Nah, kebetulan di area Jawa Timur ya banyak yang menolak Persebaya, kota-kota Jawa Timur untuk menampung Persebaya, dan akhirnya Persebaya itu ngungsi ke Balikpapan. Pada saat di Balikpapan, nah ini mentalnya itu diuji, bahkan dengan minimnya supporter saat itu, karena ya jauh sekali dari Surabaya ke Balikpapan, dan mereka bisa fight karena mentalnya kuat, mereka bisa tembus ke peringkat 2. Wow, luar biasa sekali ya ini ya. Ya, akhirnya Persebaya tahun 2019 nantinya bisa merasakan di kompetisi Asia. Sayang sekali saat ini kondisinya seperti ini. Wah, padahal saya sangat ingin sekali melihat Persebaya itu tampil di kancah Asia. Saat itu pelatihnya, saat itu 2019 Persebaya dilatih oleh pelatih Aji Santoso. Wah, berhasil menduduki klasemen peringkat 2 di tahun-tahun. Setiap tahun itu Persebaya itu peringkatnya itu meningkat ya, menurut pandanganku itu udah bagus. Nah ya selayaknya lah, wong mereka itu membangun pondasi juga tidak mudah gitu loh. Kalau mereka itu prosesnya itu
jelek biasa-biasa aja ya saya wah ini paling bejan. Kalau Persebaya memang sudah membangun pondasi yang kuat ya memang selayaknya mereka mendapatkan seperti itu, bahkan mungkin juara itu bisa. Wah lah terus dari ketiga tim tersebut yang kita sebutkan tadi, Persija, PSIS ataupun Persebaya, itu bisa diambil hikmahnya ya. Ya, prestasi itu tak ada kata lagi susah prestasi ataupun gimana. Ada yang tim itu lebih susah gitu loh. Mereka itu diusir dari stadionnya, bahkan mereka itu kadang itu merugi ketika home away. Nah, itu kan sangat gimana ya, menurut pandangan gue itu. Kalau saya sih intinya tidak ada alasan untuk kalah ya. Alasan apapun, mau keusir, mau bahkan nggak ada supporter, nggak dapat dukungan ini, ya kalau mentalnya kuat, mentalnya baja, mentalnya juara ya pasti menang. Nggak ada alasan untuk kalah. Selesai. Nah mungkin bener juga itu. Nah itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.